Balik lagi bersama aku Jenny di sini. Coba kalian bayangkan, kalian masuk ke sebuah ruangan kecil dengan pintu terkunci dan semua pakaian kalian diambil. Gak ada makanan, gak ada uang, gak ada telepon, internet, ataupun TV. Satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan mengandalkan hadiah undian dari majalah atau bilang aja lotre. Setiap gigitan makanan, setiap seteguk minuman, semuanya harus dimenangkan dari kupon undian majalah. Dan tanpa kalian sadari, seluruh negara menonton setiap detik hidup kalian hari demi hari selama lebih dari setahun. Inilah kisah Nasubi, seorang komedian muda yang masuk ke dunia hiburan Jepang dengan mimpi dan keluar dengan trauma yang hampir menghancurkan hidupnya. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai kisahnya. Pada akhir tahun 1960-an adalah masa keemasan untuk variety show di Jepang. Semua stasiun televisi berlomba-lomba membuat acara ekstrim untuk menarik penonton. Konsepnya sebenarnya sederhana ya, membuat orang tertawa, terkejut, atau terkagum-kagum tanpa terlalu memperdulikan batas moral. Nah, salah satu acara paling terkenal saat itu adalah Susumu Denpa Shonen, atau kita singkat aja yaitu SDS ya, yang terkenal karena tantangannya yang aneh, berbahaya, dan kadang kejam. Ya kayak berjalan keliling dunia dengan uang minim, tinggal di pulau terpencil, hingga menahan lapar berhari-hari. Contoh lain dari kasus Nasubi yang akan dibawakan hari ini adalah salah satu peserta yang harus mencapai tembok besar Cina dengan cara apapun tanpa uang sepeser pun, hanya mengandalkan kemampuan mereka untuk bertahan hidup dan mendapatkan tumpangan untuk sebagai tempat tinggal gitu. Jadi itu benar-benar semuanya harus dilakukan sendiri, dan semua kegilaan ini untuk mendapatkan rating yang tinggi untuk acara variety show tersebut. Yuk, kita langsung aja mulai kisahnya Nasubi ini ya. Siapa sih Nasubi ini? Nah, nama aslinya adalah Tomoaki Hamatsu yang lahir di Fukushima pada tahun 1975. Sejak muda ia bercita-cita untuk menjadi komedian. Dia mendapatkan julukan Nasubi atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah terong. Julukan ini nih diberikan oleh teman-temannya Nasubi karena bentuk wajah Nasubi yang lonjong atau panjang. Jadi mukanya itu punya paras seperti terong. Tapi Nasubi ini memiliki sifat yang optimis, penuh semangat, dan percaya bahwa kerja keras akan membawanya pada ketenaran. Nah, pada tahun 1998, ia mengikuti audisi acara TV. Yang ia kira ini adalah peluang untuk tampil di televisi dan mungkin bisa memulai karir komedinya. Karena dulu tuh, dia tuh taunya kalau acara TV ini akan mencetak komedian baru yang terkenal. Dan sebenarnya nih untuk pemilihan cast untuk SDS ini unik ya. Jadi bukan dia yang mau gitu, tapi ada beberapa kontestan dia pakai cabut undi gitu loh. Jadi antara hoki atau enggak gitu lah ya. Nah, setelah terpilih, Nasubi ini dibawa ke sebuah apartemen kecil. Produser pun menjelaskan aturan yang terdengar konyol bagi Nasubi, tapi cukup seru di telinga para penonton. Apa aja sih aturan itu? Nah, yang pertama, Nasubi harus melepas semua pakaiannya. Pokoknya nggak ada sehelai benang pun di badan Nasubi. Ia akan tinggal di ruangan itu sendirian dan FYI ya, di ruangan itu hanya ada kompor gas, AC, majalah, pemanas, meja, dan WC. Jadi udah yang benar-benar terisolasi deh. Semua kebutuhan hidupnya hanya bisa didapatkan dari memenangkan hadiah lotre itu loh. Hadiah kupon majalah tadi. Jadi benar-benar nggak ada stok makanan ya. Nah, dan yang terakhir, ia baru bisa keluar jika total nilai hadiah yang ia kumpulkan sudah mencapai 1 juta yen. Atau kalau dirupiahkan pada saat itu ya sekitar 100 jutaan lebih dikit gitulah. Ia pun diberi setumpuk majalah, amplop, dan perangko. Nggak ada makanan awal, nggak ada minuman selain air dari keran. Dan nggak ada jam untuk melihat waktu. Yang nggak Nasubi ketahui adalah dari hari pertama, kehidupannya itu disiarkan langsung ke jutaan penonton di Jepang. Setiap tawa, teriakan, atau ekspresi frustasinya menjadi hiburan nasional.
Awalnya acara ini tuh hanya tayang seminggu sekali ya. Dan setiap minggu tuh mereka akan menayangkan adegan-adegan yang epik lah. Jadi udah diedit gitu. Nah, meskipun Nasubi ini dalam kondisi kesal atau ekspresi kecewa, marah gitu, namun editornya ini akan menambahkan sedikit sound effect yang membuat adegan itu menjadi lucu dan membuat penonton berpikir bahwa tayangan itu tuh menghibur gitu loh. Jadi kesannya Nasubi itu nggak tertekan sama sekali. Padahal aslinya ya tertekan gitu di sana. Jadi pun penonton pun tertawa kan saat melihat ia kelaparan, bersorak ketika ia memenangkan sebotol saus dan ikut bahagia saat ia mendapatkan pakaian. Meski sangat amat jarang ya untuk dia bisa dapetin pakaian. Dalam minggu-minggu awal adalah masa-masa yang paling sulit. Hadiah pertamanya apa? Beberapa bungkus tisu toilet. Nah, pada awalnya nih Nasubi nih diberi makan loh oleh para kru, jadi dianterin makan gitu. Namun lama-kelamaan dia kan dapetin hadiah terus nih. Nah, hadiah lotre ini tuh berupa makanan siap saji. Tapi ya makanan ini tuh perlu diolah gitu. Kayak ya beras 5 kilo. Nah, jadi para kru dan produsernya ini nggak lagi mengirimi Nasubi ini makanan lagi. Meskipun makanan yang didapat itu kan makanan siap, makanan harus diolah dulu kan. Jadinya pun dia kelaparan karena harus dimasak. Mau dimasak pun dia nggak bisa. Di ruangan itu tuh sama sekali nggak dibekali wajan atau alat untuk memasak. Dia cuma dibekali kompor dan gas. Ya udah nggak bisa masak gitu loh. Jadi nggak ada makanan sama sekali. Langsung deh berat badannya itu turun drastis. Pernah juga suatu saat ia memasak menggunakan menggunakan bekas bungkusan yang terbuat dari aluminium gitu. Semacam bungkusan minuman kotak gitu. Jadi dia memakai itu sebagai wadah. Kadang pun ia dapat makanan harus dimasak juga kayak mie instan. Tapi stok itu ya cepat habis gitu loh. Jadi ia mulai belajar menghargai setiap gigitan, makan makanan perlahan-lahan biar nggak cepat habis. Hadiah lotre lainnya yang dia dapetin tuh kayak sepeda, TV, ya gitu-gitu deh. Kayak barang yang benar-benar nggak penting deh saat itu ya, dan nggak bisa digunakan. Ya gimana bisa digunakan kan? Sepeda sama TV mau digunakan gimana? TV aja mau dinyalain harus ada antena. Kalau nggak ada antena tuh dia nggak bisa nyala. Mau nonton apa gitu kan? Ia pun merasa menggigil di musim dingin karena dia kan gak memakai pakaian atau selimut yang layak. Nah, setelah ia terkurung selama 6 bulan, Nasubi ini baru berhasil mengumpulkan hadiah lotre sebesar 500.000 yen. Ya setengahnya lah dari goal yang diberikan sama produser acara ini. Karena kesuksesan besar dari acara ini, banyak sekali warga Jepang yang mengagumi perjuangan Nasubi untuk bertahan hidup pada saat itu. Dan pada saat itu tuh Nasubi ini menjadi perbincangan hangat di seluruh antero Jepang. Jadi semuanya pada ngomongin Nasubi. Sehingga mereka pun mencari tahu di mana letak apartemen Nasubi. Dan lebih gilanya lagi, mereka bisa tahu loh letaknya. Nah, sang produser merasa kalau hal ini itu bisa mengganggu kelangsungan acara. Jadi dia bangunin Nasubi nih malam-malam, ditutup matanya dan berpindah tempat ke apartemen lain. Dan di sana ia melanjutkan misinya itu. Di tempat yang baru, Nasubi kembali menjalani hari-harinya seperti kemarin. Nah, dalam beberapa bulan ke depan, Nasubi pun berhasil mendapatkan hadiah lotre seperti makanan kaleng, sikat gigi, tenda, dan paling gokilnya nih, dia berhasil mendapatkan PS1. Wah, di sana sih dia seneng banget karena bisa dapat PS1 itu. Dia pun main PS itu selama 4 hari berturut-turut sambil menangis bahagia karena kebosanan dia itu tuh akhirnya ada hiburan gitu loh. Nah, saat dia udah merasa puas nih main gamenya, dia lanjutin untuk ngisi lotre itu lagi. Tepat setahun, lotre itu terkumpul sebanyak 1 juta yen. Dan dia merasa sangat bahagia karena udah berhasil nyelesain lotrenya itu. Pada saat Nasubi udah menyelesaikan tantangan ini, produser dari SDS ini menghampiri Nasubi dan memberikan selamat karena udah menyelesaikan tantangan ini. Nah, untuk merayakan kemenangannya, produsernya ini menutup mata Nasubi lagi dan membawanya ke suatu tempat. Tiba-tiba aja nih pas dibuka, Nasubi udah berada di mana? Coba tebak. Di Korea Selatan. Karena kemenangan yang ini, Nasubi diajak berjalan-jalan di Korea Selatan. Di sana dia makan makanan enak, berkeliling, jalan-jalan, dia main ke wahana permainan. Pokoknya dia benar-benar enjoy life banget. Setelah dia udah puas nih ya, Nasubi ini lagi-lagi ditutup matanya, lalu dia dibawa lagi ke suatu tempat. Pas sampai ke suatu tempat ini,
Dibukalah penutup mata Nasubi dan betapa kagetnya dia pas dia lihat ruangan ini kok familiar banget ya. Ada meja, ada tumpukan kertas, ada tembok, ada kompor, pokoknya sama persis sama pas dia di Jepang itu loh. Dan apa yang terjadi teman-teman, Nasubi dikurung lagi di apartemen di Korea Selatan. Semua barang-barang, semua peralatan, semua hal yang ada di apartemen Jepang itu sama persis yang ada di Korea Selatan. Pokoknya ada tumpukan ada tumpukan majalah, ada tumpukan perangko, ada tumpukan pensil gitu-gitu deh untuk ngisi apa? Untuk ngisi lotre lagi. Dan lebih parahnya nih, lotrenya ini dalam bahasa Korea. Dia benar-benar nggak ngerti bahasa Korea sama sekali. Dia hanya dibekali sebuah kamus Jepang dan Korea. Dia disuruh terjemahin sendiri dari Korea ke Jepang tanpa ada penerjemah. Dia harus ngisi lotre lagi untuk apa? Untuk mengumpulkan uang untuk tiket dia pulang ke Jepang. Ya Tuhan, apa nggak shocknya si Nasubi ini? Tapi ya mau gimana lagi kan? Nah, Nasubi tetap harus bermain untuk bisa pulang ke Jepang. Sebenarnya kenapa sih Nasubi ini dikurung lagi di apartemen di Korsel? Dengar-dengar nih ya, si produsernya ini tuh nggak rela acara ini udahan. Karena acara ini tuh bener-bener lagi naik daun banget pada saat itu ya. Bener-bener semua penduduk Jepang tuh lagi ngomongin acara ini. Dia tuh nggak rela gitu acaranya selesai. Egois banget, woi. Nah, singkat cerita nih, selama hampir 2 bulan Nasubi berhasil mengumpulkan uang senilai tiket balik dia yang berada di kelas ekonomi. Tapi karena produsernya ini kurang puas, dia menambahkan syarat kalau Nasubi harus mengumpulkan lotre ini untuk tiket kelas bisnis. Dan beruntungnya dia menyelesaikannya dalam waktu kurang lebih 2 minggu aja. Nah, karena merasa terlalu cepat juga, produsernya ini menyuruh Nasubi untuk mengumpulkan uang senilai kelas first class. Gila nggak tuh? Tapi syukurnya Nasubi berhasil ngumpulin itu dalam waktu 1 minggu aja. Nah, produsernya ini sebenarnya merasa kalau ini tuh masih terlalu cepat. Tapi ya mau nggak mau, dia harus memenangkan Nasubi. Nasubi pun dibawa lagi ke Jepang dengan menutup matanya lagi. Sebenarnya kalau aku jadi Nasubi ya, aku agak trauma gitu kalau disuruh tutup mata lagi. Karena beberapa kali ditutup mata tuh, tau-taunya di apartemen lagi, tau-taunya di mana lagi, bukannya bebas gitu loh. Sesampainya di Jepang, Nasubi ternyata didudukin lagi nih di suatu ruangan. Dan kaget banget kan Nasubi kan pas buka penutup matanya, dia ngeliat loh ada tembok lagi, ada tumpukan kertas, pensil, dan benda-benda itu lagi. Jadi dia tuh udah bener-bener frustasi banget ya. Dia shock, dia kaget, kok aku di sini lagi, terkurung lagi. Dia pun ya udah putus asa ya. Dia buka semua bajunya dan mulai menulis angka-angka lotre itu lagi. Namun pada saat dia mau menulis, dia kaget banget bahwa tembok di sekeliling dia roboh. Dan pada momen ini langsung kaget dan juga bingung ya. Ada apa nih kok temboknya roboh? Ternyata yang Nasubi lihat pada saat itu adalah banyak banget orang lagi pada tepuk tangan dengan mata fokus hanya kepada Nasubi. Ternyata kamar apartemen yang ditempati barusan adalah kamar palsu yang dibangun di atas panggung. Nah, kamar palsunya itu bisa disetting sedemikian rupa, kalau timernya habis, temboknya akan terbuka sendiri. Waktu temboknya roboh, Nasubi di situ menutup tubuhnya. Karena dia kan refleks melepas bajunya gitu kan. Jadi dia telanjang lagi di situ. Jadi dia refleks tutup tubuhnya dengan bantal. Sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Secara ini dia benar-benar udah selesai memenangkan acara SDS ini. Pengalamannya ini tuh membuatnya trauma. Ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Selama 15 bulan, ia telah menjadi tontonan publik, diperlakukan lebih seperti eksperimen daripada manusia. Psikolog yang mempelajari kasus ini menyebut bahwa efek isolasi dan kontrol total seperti ini setara dengan penyiksaan mental. Tanpa kendali, tanpa privasi, dan tanpa kepastian waktu. Manusia perlahan kehilangan identitas dirinya. Nah, kehidupan setelah acara ini, Nasubi memilih meninggalkan dunia variety show dan ia mendirikan kelompok teater yang bernama Eggplant Way. Dan ia tampil di beberapa serial drama dan menjadi pembicara motivasi. Pada 2011, bencana nuklir Fukushima menghancurkan kampung halamannya. Ia tergerak menjadi aktivis, menggalang dana, dan membantu korban. Mimpinya yang lain adalah menaklukkan Gunung Everest. Setelah beberapa kali gagal karena cuaca yang buruk, akhirnya pada 2016 ia mencapai puncak. Baginya ini adalah momen pembebasan sejati.
puncak yang ia pilih sendiri, bukan jebakan dari produser TV. Oh ya, FYI ya, produser dari acara SDS ini merasa bersalah loh setelah acara ini selesai itu dia merasa bersalah banget karena Nasubi ini menjadi depresi gitu. Jadi dia pun meminta maaf kepada Nasubi. Dan ya Nasubi pun dengan lapang dada memaafkan produser ini. Meskipun dia mengalami trauma yang cukup berat ya. Aduh, baik banget kamu Nasubi udah jadi aktivis biang nuklir, udah maafin produsernya. Mantep. Kisah Nasubi adalah pengingat bahwa hiburan kadang bisa menjadi senjata yang merusak. Di balik tawa penonton, ada manusia yang menderita. Bagi Nasubi, 15 bulan itu adalah neraka. Tapi ia bangkit membuktikan bahwa manusia bisa menemukan kekuatan bahkan di titik paling gelap. So, untuk kalian yang lagi berada di masa kelam, please bertahan sekuat tenaga kalian. Karena semua itu pasti akan berlalu. Dan hal baik akan menanti kalian semua di depan. So, tetap semangat. Oke. So, itu dia kisah dari Nasubi. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Coba komen di bawah. Atau boleh juga kalian komen mau aku bawakan cerita apa lagi di video selanjutnya. Nah, kalau kalian suka video dari aku, jangan lupa like dan subscribe dan bunyiin loncengnya biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari aku. Bye bye, see you in the next video.